Hari ini kami bersiaran daripada Taman Tasik Shah Alam yang berada di Seksyen 14 Shah Alam Negeri Selangor. Jadi selamat bertemu kembali di dalam SDA Media Panda. Terima kasih. Ya, kami berada di Tasik Shah Alam, satu daripada tasik yang populer di Selangor. Dan cuaca hari ini walaupun tidak panas, tidak mendung juga, tetapi agak baik untuk kita berbincang sekolah sahabat. Untuk sekolah sahabat kita pada minggu ini, kalau kita melihat sekolah sahabat kita, dia bertajuk menangani hutang. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 22 ayat 7. Kalau kita ada Alkitab, kita boleh membaca Amsal 22 ayat 7. Dia katakan di sini, ayat ini sangat menarik. Dia katakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak ataupun hamba abdi maksud dia dari yang menghutangi. Jadi memang kita sudah mengetahui bahwa hutang ataupun berhutang ini satu masalah. Dan kalau kita lihat di mana-mana pun statistik, kita mendapati bahwa rata-rata individu di dalam yang hidup ini, di muka bumi ini berhutang ataupun ada masalah hutang di satu-satu tahap dalam hidup dia. Kalau kita pergi ke Ahad, tajuk kecil Ahad di sini ialah masalah hutang. Jadi sebelum kita pergi mendalam, kita coba bincang dulu apa masalah hutang ini dalam Ahad. Coba George. Oke, terima kasih RD Miller. Oke, pertama sekali saya ada penapian ataupun disclaimer, saya bukan perunding keuangan, tetapi hari ini saya akan membahas tentang poin-poin dari sekolah sahabat kita dan juga komentar-komentar Alkitab berkenaan dengan masalah hutang. Oke, sebelum itu saya suka untuk mengajak kita melihat dua ayat Alkitab, tapi saya tidak akan baca di sini, saya cuma akan sebutkan di manakah ayat itu terdapat. Oke, dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika kita mendengarkan suara Tuhan itu dengan baik, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi dan segala berkat Tuhan akan datang kepada kita. Itu satu. Kedua, Ulangan 28 ayat 2, Tuhan mengatakan, Tuhan akan membukakan bagi kita perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit yang memberikan hujan bagi tanah-tanah kita dan memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita telah membahas tentang masalah hutang. Dikatakan bahwa secara umumnya ataupun secara amnya ada tiga sebab utama kenapa orang mempunyai masalah dengan hutang. Yang pertama, kejahilan. Kejahilan ini merujuk kepada kurangnya pengetahuan kita tentang pengurusan keuangan, sehingga kan kita mengutamakan perbelanjaan kehendak daripada keperluan. Yang kedua, ketamakan dan sikap mementingkan diri sendiri. Oke, contoh, ada orang yang tidak sanggup untuk tinggal di rumah yang murah, dan ada orang yang tidak sanggup untuk memiliki kereta yang murah, tetapi pendapatan mereka itu sangat sederhana. Seterusnya, yang ketiga, kemalangan pribadi. Contohnya, kalau ada orang yang pernah mengalami kemalangan serius dan mereka tidak pernah membeli insuran dan mereka terpaksa meminjam uang yang begitu banyak untuk membiayai perobatan mereka, atau mereka ditinggalkan oleh pasangan yang boros sebelum ini, atau juga mereka mengalami bencana alam sehingga kan harta benda mereka seperti rumah ataupun kereta telah musnah dan hartana itu ataupun kereta itu masih dalam cagaran bank, kira-kira seperti itu. Jadi itu tiga sebab utama. Ya, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Itu tiga sebab utama kenapa biasanya orang itu mempunyai masalah hutang. Baik, di dalam pelajaran hari Ahad ini ada satu persoalan yang ingin pelajaran sekolah sahabat kita ingin kita bahas di sini. Persoalannya seperti ini. Bagaimana kita menghidupkan amalan dalam tanda kutip, ada makanan dan pakaian sudah mencukupi dengan lebih baik dan bermakna. Mungkin oke. Saya tertarik dengan ayat ini. Ada makanan, ada pakaian sudah cukup. Jadi
Nah, mari kita tengok balik di dalam ayat 1 Timotius 6 ayat 6. Di sana dia mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa puas, menguntungkan, dia bilang di sana. Oke, memberi keuntungan besar, dia bilang di sana. Jadi, nah apa itu ibadah? Jadi ibadah itu segala aktiviti kita, perbuatan kita, perkataan kita, pemikiran kita. Kalau dalam ibadah itu ada perasaan rasa cukup, Rasul Paulus mengatakan memberi keuntungan yang besar, dia bilang di sana. Rasa cukup itu adalah perasaan yang dia berpuas hati dengan apa yang dia ada dan dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Jadi saya bersetuju dengan ayat daripada Rasul Paulus ini yang dia mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai perasaan ini akan memberi keuntungan yang besar, dia bilang. Jadi, sebab bila kita merasa cukup, kita tidak akan berhutang. Jadi saya percaya orang yang tidak mempunyai hutang itu lebih untung daripada orang yang berhutang, kan? Nah, jadi ada satu lagi saya mau tambah di sini daripada ayat ada makanan dan ada pakaian sudah cukup, dia bilang. Jadi macam mana kita menghidupkan amalan ini dengan lebih baik di dalam kehidupan kita? Saya mau tambah satu lagi, karena ada tempat tinggal. Jadi keperluan asas manusia kita ada 3, yaitu kena ada makanan, kena ada pakaian, dan kena ada tempat tinggal, supaya kita dapat menguruskan amanat-amanat yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Rustina. Ya, saya percaya dengan ada ketiga keperluan asas ini, saya percaya sudah cukup untuk kita memuji Tuhan dan membuat pelayanan. Tajuk kecil di dalam Isnin ialah mengikuti nasihat ilahi. Jadi maksudnya di sini Alkitab juga ada panduan-panduan yang kita boleh baca dan boleh kita fikirkan, serapkan dalam diri kita. Mungkin boleh Pastor jelaskan. Ya, Tuhan sudah melihat bagaimana cara pikir manusia ini. Dan Tuhan melihat bahwa manusia ini sebenarnya ada sifat kebendaan ataupun materialistik dalam pikiran dia. Jadi pikiran ini mudah terpengaruh, mudah terikut dengan orang lain. Dan kalau boleh dia ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Tetapi Alkitab ini juga menyediakan panduan, nasihat yang boleh membantu kita supaya jangan kita terikut ataupun terpengaruh lebih dalam situasi keuangan dan sekiranya tidak terurus boleh membawa kita kepada masalah hutang yang lebih besar. Dan Alkitab ini dan bahkan buku Roh Nubuat juga turut memberi nasihat kepada kita, yaitu kita harus berusaha untuk membebaskan pikiran kita dan menyusun strategi keuangan kita. Jadi Alkitab dan Roh Nubuat ini telah bekerjasama untuk memberi kita tip-tip, panduan-panduan agar membantu kita di dalam situasi keuangan ini. Terima kasih Pastor karena penjelasan dan rumusan dalam Isnin. Ada apa-apa soalan dalam Isnin? Ya, saya ada satu soalan di dalam bahagian Isnin ini. Workaholic adalah amalan bekerja berlebihan dan fokus kepada kerja semata-mata untuk hidup. Bagaimanakah bekerja dan berehat boleh kita seimbangkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Ya, satu soalan yang baik, ada yang menjawab. Oke, mari saya jawab. Sebab saya bekerja dan saya tidak mengaku yang saya workaholic, tapi saya memikirkan bahwa saya harus bekerja. Oke? Dan Alkitab sendiri tidak pernah melarang umat dia untuk bekerja. Malahan kita diseru untuk bekerja bila pada masa ketika mula-mula Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sekalipun, Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan berpenat lelah, kamu akan
mengeluarkan peluh dan kamu akan merasa kesakitan dan kamu terpaksa bekerja keras untuk hidup, dia bilang. Jadi ternyata sangat jelas sekali pada hari ini untuk menjawab soalan yang tadi, workaholic itu mungkin sesuatu yang tidak menjadi satu kemestian di dalam kehidupan Kristian, tapi kita tidak juga boleh berhenti untuk bekerja sebab kita perlu earning. Okey, dan tadi saudari Rostina sudah mengatakan bahawa kesederhanaan untuk asalkan ada tempat tinggal, ada makanan dan pakaian itu sudah memadai, dan saya rasa kita bekerja pada hari ini secara praktikalnya adalah untuk mencukupkan yang 3 perkara keperluan tadi. Okey, dan dari segi kerohanian pula, ya, kita harus berehat. Kita bekerja, Tuhan memberikan kita 6 hari untuk bekerja dan hari yang ke-7 itu adalah khas untuk Tuhan, dan pada hari yang itu jugalah kita akan berehat. Kita perlu merehatkan tubuh badan kita sebab tubuh badan kita ini adalah Kaabah Bait Suci Tuhan, dan kita perlu menjaga kesihatan sebab kita juga perlu menjaga ahli keluarga kita. Jadi secara tidak langsungnya dari segi 2 perkara tadi, pekerjaan dan juga menjaga kerohanian kita dan juga turut menjaga ahli keluarga kita, saya rasa itu sudah itu adalah sesuatu yang kita harus kasih balance. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin kita semua setuju bahwa untuk yang terlalu bekerja itu, workaholic ini yang sentiasa bekerja tanpa rehat, cobalah rehat. Cobalah cukupkan rehat, jangan terus bekerja, Pastor, betul? Ya, betul. Jadi ini satu nasihat juga di dalam sekolah sahabat kita. Kalau kita terus pergi mendalam, Selasa, bagaimana pula cara untuk keluar daripada hutang? Mungkin Rostina boleh rumuskan dalam Selasa. Ya, dalam pelajaran hari Selasa ini diajarkan bagaimana kita keluar daripada belenggu-belenggu hutang kita, yaitu kita perlu committed. First, kita perlu committed untuk mengembalikan persepuluhan. Amen. Okey, itu first. Dan dengan melakukan tiga perkara yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Jadi nomor 1, berhenti menambah hutang. Okey, kita sudah ada banyak hutang. Jadi jangan lagi kita tambah-tambah hutang kita. Jangan pula dalam pikiran kita kan, okey, oh itu saya punya hutang yang nomor 1 mau habis sudah. Yang nomor 2 tinggal 1 bulan lagi. Oh bolehlah saya menambah hutang ini lah. Jangan ada perasaan macam begitu. Kita sudah ada banyak hutang. Jadi kita stop menambah hutang kita. Itu nomor 1. Jadi yang nomor 2, kita berjanji dengan Tuhan bahwa mulai saat ini kita akan membayar kita punya hutang cepat-cepat kita bayar hutang. Gaji saja terus kita bayar hutang. Jangan pula kalau contohnya kita diberi berkat yang lebih pada bulan itu terus pergi di shopping mall sampai tidak ingat mau balik. Karena disiplin lah tadi. Ya, karena disiplin. Terus pergi di shopping mall sampai tidak ingat mau balik. Kadang-kadang saya pun macam begitu juga. Belum lagi pandai balik kalau belum habis itu duit di tangan. Jadi memang terputul loh, keras betul ini duit kan. Nah, jadi yang nomor 3, kita berjanji pula untuk melakukan dengan praktikal apa yang kita sudah janjikan dengan Tuhan itu, yang di perkara nomor 2 tadi. Jadi dengan cara mungkin kita boleh senaraikan dulu kita punya hutang tuh daripada hutang-hutang yang besar sehinggalah ke hutang-hutang yang kecil di bawah sudah senarai kita. Jadi hutang-hutang yang besar itu pastikan kita membayarnya sekurang-kurangnya bayaran minimum setiap bulan. Dan untuk hutang-hutang yang kecil pula, yang di bawah pula, kita berusaha untuk melipat gandakan dia punya bayaran supaya cepat pula kita bayar dan dia punya bunga itu pun tidak bertambah banyak. Terima kasih Rostina. Dan apa ini maksud dia jangan ambil terlalu banyak loan, Pastor. Ya, janganlah. Mungkin ada satu soalan di sini. Iya. Saya ada satu soalan di sini. Dalam Ibrani 13 ayat 5 di sini dia bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dia bilang di sini. Jadi di dalam ayat ini, macam mana ayat ini boleh diserapkan dalam hidup kita setiap hari supaya membantu untuk mengelakkan diri kita daripada berhutang. Ya, saya suka untuk memberikan pandangan ataupun respon tentang apa yang ditulis oleh dalam Ibrani 13 ayat 5 ini tadi kalau tidak silap. Yang dimana mengatakan, jangan dari hamba uang, cukupkanlah dirimu, jangan takut, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Nampaknya kalau kita lihat ayat ini sangat mudah kan? Sebab Tuhan akan, kalau kita kurang lihat Tuhan tambah. Tetapi saya akan fokus benda ini di bawah sedikit, yang jangan dari hamba uang itu nanti kita akan bahas nanti. Saya suka untuk memberikan pandangan tentang Tuhan menambahkan segala sesuatu itu jika kita di dalam keadaan kekurangan. Tetapi situasi ini sangat memberi sesuatu keselesaan kepada kita sebenarnya. Tetapi ada masalah dia. Bagaimana iman kita? Sebab iman manusia tidak sama. Sebab kalau saya orang yang beriman dan kalau saya mengalami suatu keadaan yang kritikal, tentu saya mengatakan, oh, nothing is impossible with God. Ya, it's easy to say. Tetapi adakah mudah untuk menghadapi situasi yang sebenarnya? Sebab manusia ini selalu diburu oleh kebimbangan dan keraguan. Asal saja kurang sedikit uang kita, ada keperluan dan tidak ada uang, maka kita akan bimbang dan kita sudah tidak keruan sudah. Ya, tetapi bila Alkitab menyediakan sarana ini, berarti kita belajar untuk mempercayakan Tuhan dalam kekurangan kita. Kalau ini sudah janji Tuhan kepada kita, sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya ketakutan kita. Ya, saya percaya dan kita melihat dalam ayat-ayat Alkitab yang dibaca tadi bahwa Tuhan sentiasa menjaga kita, memberi kita keperluan. Kalau kita pergi kepada Rabu, tajuk kecil di sini lebih menarik, penjamin dan skim cepat kaya. Coba Sister Runi jelaskan ataupun rumuskan apa yang dimaksudkan penjamin dan skim cepat kaya di dalam pelajaran kecil Rabu. Ya, terima kasih Elda. Dalam Rabu ini kita akan menyebut tentang penjamin dan skim cepat kaya. Jika kita sebut dua benda ini, tidak perlu saya jelaskan apa ini penjamin, apa ini cepat kaya. Sebab setiap hari, hampir setiap hari kita akan mendengar, melihat, dan membaca tentang penjamin dan skim kaya ini di berita TV maupun di sosial media kita. Namun kalau ada di antara kita yang tidak tahu juga apa ini penjamin dan juga skim cepat kaya, saya boleh katakan penjamin adalah, katakanlah kamu orang mau beli kereta, lepas itu gaji kamu tidak cukup ataupun tidak layak untuk mengambil loan untuk beli kereta. Jadi bank itu kata kamu akan perlu satu orang penjamin yang lebih besar gaji dia ataupun lebih layak untuk menandatangani perjanjian membeli kereta. Jadi katakanlah saya akan appoint Elder Miller untuk jadi penjamin saya. Dan resiko dia akan menjamin saya untuk membeli kereta. Tapi resiko dia apa? Bila saya tidak dapat bayar kereta itu, Saya ada masalah. Elder Miller juga terjejas karena dia dicari oleh bank untuk disuruh membayar bagi pihak saya. So itu adalah resiko untuk menjadi penjamin. Dan skim cepat kaya ini pula juga hari-hari kita dengar di media. Dia memberi kita amaran, dia memberitahu kita taktik-taktik orang untuk mempengaruhi kita mengambil program yang mereka tawarkan. Tapi hari-hari juga kita nampak di iklan-iklan yang penaja ataupun agensi-agensi skim cepat kaya ini mengeluarkan mereka punya iklan untuk mempengaruhi kita membeli ataupun mengambil. Dan contohnya, salah satu contoh, ada banyak skim cepat kaya ini. Salah satu contohnya adalah melabur. Dia mengatakan kita akan melabur.
dan kita akan mendapat pulangan uang yang besar Berlipat dengan ganda. cepat tanpa resiko. Jadi kamu pikirlah dengan bijak. Mana ada uang yang kita dapat dengan tidak ada berisiko dengan cepat. So, jika kamu dengar benda-benda macam itu, itulah dinamakan skim cepat kaya. Jadi pikir-pikirlah kita. Thank you sis karena menjelaskan ini. Mungkin ada pertanyaan siapa-siapa yang bertanya. Ya, bila kita bercakap tentang skim cepat kaya ini, jadi saya terpikir satu soalan. Sekiranya ada kenalan kamu yang paling rapat dan susah kamu tolak dia karena kamu rapat-rapat dan berat hati kamu, Mungkin saudara. ya mungkin saudara. Ya. Dan kalau kamu tolak dia, kamu takut dia tersinggung. Jadi sekarang bagaimana bahasa kita yang paling lembut supaya bila kita menolak dia tidak terasa sangat dan dia mendengar bahwa alasan kita itu munasabah. Jadi apa bahasa-bahasa yang kita boleh gunakan untuk menolak secara halus dan lembut agar persahabatan itu terus terpelihara. Oke, kalau saya lah kan yang dapat jumpa kawan seperti ini, saya terus terang saja, saya tidak mau. Lagi-lagi kalau saya tahu benda itu memang berunsurkan cepat kaya, saya terus cakap tidak mau. Tapi kalau dia mencari alasan juga, saya boleh katakan bahasa yang paling bagus adalah katakanlah si Nanangka, si Petka yang sudah jadi kawan saya, walaupun mungkin saya ada duit untuk contohnya melabur, saya akan katakan saja saya tiada duit. Dan untuk mengelakkan daripada dia terus mengejar saya untuk memperkenalkan skim cepat kaya itu. Tapi dalam masa yang sama juga, sebab mereka kawan saya dan mungkin mereka tidak sadar benda ini, saya akan coba approach mereka, apa kata Alkitab tentang kita mengikuti skim-skim cepat kaya ini. Sebenarnya skim cepat kaya bukan saja akan memudaratkan kita, tapi sebenarnya bila kita mengikuti mereka, kita sebenarnya support dengan program ini. Jadi adalah satu kesalahan bagi kita. Secara tidak langsung bila kita menyokong mereka, kita menyokong kerja penipuan mereka itu. So, itu yang saya perlu, itu penekanan saya lah kalau dalam hal ini barangkali. Thank you sis. Gunakan kepakaran ini, skill masing-masing, ada skill masing-masing untuk bagaimana berhubung ataupun menangani jerat-jerat ini, iklan-iklan ini yang nampaknya baik tetapi sebenarnya tidak. Skim cepat kaya ini sebenarnya perkara yang tidak baik. Baik, kalau kita pergi ke Kamis yang terakhir, had tempo dan peraturan penting pinjaman. Apa yang kita boleh rumus dalam Kamis? Oke, untuk pelajaran hari Kamis, tajuk dia adalah had tempo dan peraturan penting pinjaman. Kalau kita lihat kepada tajuk itu sendiri, pelajaran hari Kamis ini adalah untuk mengkhusus kepada keadaan di mana kita sudah ada hutang. Oke, jadi had tempo dan peraturan penting pinjaman di dalam, saya mahu ulas di dalam buku Ulangan 15 ayat 1 dan 5. Dalam Ulangan 15 ayat 1, dia sangat jelas mengatakan pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Jadi secara kesimpulannya di dalam pelajaran hari Kamis ni, jika kita sudah ada hutang, Alkitab menuntut untuk kita menghapuskan hutang pada tahun yang ke-7. Maksudnya 6 tahun tu kita harus bayar hutang kita dengan diligently ataupun berusaha untuk bayar hutang kita sebanyak yang boleh. Macam yang Saudari Rostina sudah katakan tadi, bagaimana untuk menyusun ataupun membayar hutang kita dengan secara teratur. Jadi kita guna pakai formula itu dan kita harus pastikan pada tahun yang ke-7 kita punya hutang sudah habis. Okey? Tapi secara praktikalnya pada hari ini saya ingat hutang yang paling sedikit yang dalam tempo less dan 7 tahun adalah hutang kereta sahaja, HP kan. Tapi jika kita ada rumah, kita ada beli rumah, hutang rumah biasanya dalam tempo 30 tahun ataupun 40 tahun yang ke atas. Jadi itu untuk hutang yang
untuk hutang yang panjang tempoh dia, peraturan penting pinjaman. Nah, itu adalah lim yang kedua di dalam pelajaran hari Kamis. Peraturan penting pinjaman tiada lain tidak bukan bayar. Okey. Memang tiada formula lain. Bayar saja. Ikut formula macam mana yang Sister Nanang sudah sebut tadi, dan ya, kita harus susun atur macam mana untuk membayar pinjaman itu, dan kita kasih cepat-cepat kasih lunas hutang-hutang kita. Seterusnya, saya ada soalan. Okey, dan soalan dia adalah bagaimana sifat ataupun attitude yang baik sebagai peminjam dan pihak yang meminjamkan wang kepada orang lain. Okey, saya akan cuba untuk menjawab pertanyaan itu. Sila George. Okey. Kalau kita baca di dalam Alkitab ya, di dalam seperti yang Miss Pat telah baca dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 5 itu tadi, di situ ada diberitahukan tentang hutang piutang ya. Kalau dalam era perjanjian lama ya, Tuhan katakan bahwa ketika ada orang yang berhutang, pemberi hutang itu kalau dalam tempoh 7 tahun dia tidak mampu untuk membayarnya, hendaklah orang yang memberikan hutang itu menganggap hutang tersebut sudah lunas. Jadi bagi saya sebagai peminjam, okey, tentunya kita harus ada sikap satu, disiplin. Disiplin di mana kita akan mengurus keuangan kita dengan baik. Kita akan mengutamakan keperluan kita daripada kehendak, sehingga kan kita dapat mengurus berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga kan itu kita dapat menyisihkan uang untuk membayar hutang-hutang kita pada setiap bulan. Dan yang kedua adalah kita mestilah mempunyai sikap yang berkomitmen untuk membayar hutang tersebut sampai habis. Sebab biasanya saya tidak akan menyentuh tentang pinjaman perumahan atau pinjaman pribadi dengan bank ya. Macam saya minta pinjam uang daripada saudari Rostina. Tentunya saya sebagai peminjam, saya akan bilang, saudari Rostina bolehkah kasih pinjam saya uang dalam tempoh 5 bulan, saya akan bayar. Jadi bila mana saya sudah berjanji untuk membayar dalam tempoh 5 bulan, saya harus patuh kepada apa yang saya telah katakan itu. Dalam tempoh 5 bulan, kalau boleh sebelum 5 bulan, saya harus melunasinya. Nah, untuk sikap dari sebagai seorang yang memberi pinjaman, ya, oke, mungkin setiap orang ada caranya yang tersendiri. Tetapi apapun itu, perlulah mengikut panduan-panduan yang sudah Tuhan berikan lewat firman-Nya. Oke, secara pribadi ini kalau saya lah, kalau orang lain mungkin ada cara dia sendiri. Kalau saya apabila saya memberikan pinjaman ya uang kepada orang ya, pertama saya akan, kalau dia bukan siapa-siapanya saya, maksudnya bukan ahli keluarga saya, setakat kenalan begitu ataupun kawan, saya akan memberikan pinjaman dalam amount yang kalau dia tidak dapat bayar pun di kemudian hari, saya boleh ikhlaskan dengan begitu saja dan saya tidak akan mau untuk menuntutnya. Ya, jadi sikap yang perlu ada sebagai seorang yang memberikan pinjaman ini adalah sikap murah hati dan tidak suka untuk menuntut. Jadi kalau kalau kita tahu bahwa diri kita itu tidak dapat bersikap murah hati apabila si peminjam itu tidak dapat membayar dalam tempo yang ditetapkan ataupun tidak bayar sama sekali, jadi bagilah amount yang dapat kita ikhlaskan bila si peminjam itu mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mampu untuk membayar kita balik, supaya kita tidak akan mau menuntut amount tersebut daripada orang yang sudah mendapatkan pinjaman itu daripada kita. Terima kasih. Terima kasih George, sangat jelas. Baru kita tahu yang hati George sangat murni. Jadi kita mungkin boleh pinjam dari saudara George. Jadi dalam pelajaran ini sebenarnya bukan juga terperinci, tetapi sekurang-kurangnya kita menyebut secara praktikalnya tentang hutang, masalah hutang, bagaimana kita menangani hutang, bagaimana kita menghadapkan diri kita terhadap skim cepat kaya yang sangat hebat sekarang berlaku. Pastor, mungkin coba Pastor rumuskan sekolah sahabat ini, apa pelajaran sebenarnya yang coba dirumuskan seluruh sekolah sahabat ini yang membantu sebenarnya kerohanian. Sebab walaupun hutang bukan kena mengena dengan agama kadang-kadang, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengganggu sebenarnya dalam kerohanian kita. Bagaimana ini berkaitan, Pastor? Oke,
untuk kita merumus dan kita merungkai tentang bagaimana hutang ini mengganggu kerohanian kita. Ya, kita tidak boleh nafikan. Bila kita berhutang, pikiran kita tidak tentram. Bahkan ke gereja pun kita sangat terganggu. Dan setiap apapun yang kita buat akan hal-hal rohani, dan bila kita terpikirkan hutang, kita akan merasa terbeban dan hidup kita tertekan, tidak selesa, dan kehidupan kita sentiasa dihantui oleh, kalau kita berhutang sebagai individu, bila kita melihat orang yang kita berhutang itu, kalau boleh kita mengelak, kita rasa segan dan dia malu. Perasaan ini akan sentiasa menghantui kita. Dan kalau kita berhutang kepada institusi tertentu, kalau kita mempunyai hutang itu juga bila kita lalu setiap bangunan itu, kita tidak rasa berat hati kita, bisa kita gambarkan. Artinya amnya hutang ini merupakan satu penyakit sebenarnya. Tetapi kadang-kala kita tidak boleh elak situasi ini, sebab membeli kereta, membeli rumah satu amalan yang sungguh besar, dan hanya orang yang cukup kaya saja yang boleh melunaskan. Bahkan orang kaya pun berhutang juga. Bahkan hutang itu lebih besar daripada hutang kita. Tetapi saya suka yang seperti yang dikongsikan tadi, bahwa hutang harus dibayar dan harus ada disiplin. Dan janganlah pola kita seperti istilah korek lubang, tutup lubang. Artinya kita hutang sini untuk tutup di sana. Dan kalau ini amalan kita, sampai seumur hidup lah kita akan buat situasi ini. Tetapi apa yang naik tadi adalah kita mengurang dan minimize itu hutang, supaya semakin sedikit semakin lega. Dan selagi ada hutang, jangan kena hutang. Dan untuk kita merumuskan dan mengikatkan semua dan minggu ini adalah kita berbalik kepada Ibrani 13 ayat 5 tadi, yaitu jangan jadi hamba uang. Artinya uang itu tidak salah, tapi yang penting kita jadi bos. Kita jadi bos pada duit. Jadi duit yang akan memenuhi keperluan kita, bukan kita tersiksa karena uang tersebut. Jadi kita harus memahami konsep Alkitab itu, supaya kita mendapat satu gambaran yang menyenangkan, memberkati kita, dan melegakan kita. Terima kasih, Pastor. Ya, kita akui bahwa memang masalah hutang ini mengganggu ataupun mencabar kerohanian kita. Itulah di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan jangan bimbang. Oke, keperluan kamu Tuhan mengatakan setiap hari Dia akan sediakan untuk kita. Jadi ini satu penghiburan juga untuk kita pada minggu ini. Walaupun kita berbincang masalah hutang, tetapi ada Tuhan yang lebih besar daripada hutang kita. Jadi ada apa-apa soalan lagi yang timbul sedikit atau tambahan? Tidak ada soalan, tapi saya suka untuk mengatakan apa yang saya dapat daripada perbincangan kita. Seperti yang tidak larangan untuk kita berhutang, sebab kalau mau beli rumah pun memang hutang, ya. Tetapi tidak juga digalak, tapi kalau boleh bolehlah dielakkan, kalau boleh dielak, ya. Dan yang penting di sini adalah kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ikut panduan-panduan yang ada dalam Alkitab dan juga sekolah sahabat kita yang ada kita sudah belajar pada minggu ini, dan juga sehingga itu akan membalikkan kita yang mengawal masalah duit ataupun hutang itu. Jangan kalau kita lakukan ini, saya percaya kita dapat mengurus keuangan kita dengan baik. Kalau kita tidak ikut ini, masalah keuangan ataupun masalah hutang yang akan kawal kita, sehingga kita akan jadi hamba uang seperti yang pastor kita sudah katakan sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih, Joel. Satu lagi rumusan yang sangat baik. Maka dengan itu sekian saja perbincangan kita pada hari ini, pada minggu ini, untuk sekolah sahabat kita pada minggu ini yang bertajuk menangani hutang. Tidak semua kita sentuh, tetapi sekurang-kurangnya kita sentuh sedikit-sedikit yang penting. Dan yang penting di sini kita menyebut tentang panduan-panduan yang sangat penting yang diserapkan di dalam kerohanian kita. Teruskan bersama kami minggu hadapan di lokasi yang lain. Kami akan membawa Anda. Ya, stay tune. Jangan lupa subscribe channel ini. Kita akan perluaskan wilayah kita.
Bye. Bye. Jumpa lagi.